Hai, balik lagi dengan saya Kirana. Selamat datang di cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai, di mana saya akan membawakan kisah-kisah nyata yang paling menyeramkan dan penuh misteri. Di sini, kamu akan menyimak berbagai cerita nyata tentang kejadian horor dan supranatural yang pasti akan membuatmu merinding. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya, dan bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan dan misteri di setiap episode. Semoga kamu siap untuk pengalaman yang mendebarkan ini. Nama saya Raka, seorang mahasiswa jurnalistik yang gemar mendengar cerita aneh. Malam itu, di sebuah kedai kopi dekat kampus, teman saya, Yuka Ardina, menceritakan sesuatu yang membuat saya merinding. Yuka, seorang mahasiswi cantik yang hobi mendaki, sering menghabiskan waktu sendirian di gunung atau bukit. "Aku suka kedamaian di alam," katanya sambil menyeruput kopi. Rambut hitam panjangnya tergerai, tubuh atletisnya tampak kontras dengan sosok rapuh yang malam itu terlihat sedikit gelisah. Ada sesuatu yang aneh dalam ceritanya. Sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Di kosnya yang sederhana, Yuka memiliki tumpukan perlengkapan mendaki. Tenda, sleeping bag, dan perlengkapan lainnya tersusun rapi di sudut kamar. Sebelum cerita itu terungkap, dia tampak bahagia. "Minggu depan, aku mau ke Bukit Arjuna, sendirian," katanya sambil memeriksa tenda barunya. Saya merasa aneh dengan pilihannya mendaki sendirian, terutama setelah dia pernah bercerita tentang gangguan yang dialaminya. "Kamu nggak takut?" tanya saya. Dia hanya tertawa kecil. "Kalau takut, nggak akan ada cerita seru," jawabnya ringan. Hari itu, saya menemui Yuka di kampus. Dia tampak sibuk dengan laptopnya, menyelesaikan tugas presentasi. Ketika saya duduk di sampingnya, dia mendekatkan wajahnya dan berbisik, "Semalam ada yang mengetuk jendela kosku, padahal aku di lantai 2. Saya terkejut. "Serius? Kamu lihat siapa?" Yuka menggeleng. "Aku nggak tahu, tapi rasanya dingin sekali." Dia kemudian kembali mengetik, seolah tidak ada yang terjadi. Namun saya tahu ada ketakutan yang dia sembunyikan. Di kampus, teman-teman sering memuji keberanian Yuka. Bahkan, ada dosen yang mengagumi kegemarannya menjelajahi alam. "Kamu ini seperti duta lingkungan," kata Bu Rini, dosen favoritnya. Tapi tidak semua menganggapnya hebat. Beberapa teman dekatnya, termasuk Dita, sering mengingatkannya untuk lebih berhati-hati. "Sendirian itu bahaya, Yuk. Apalagi kamu cewek," ujar Dita suatu kali. Yuka hanya mengangkat bahu. "Justru itu, aku ingin membuktikan kalau aku bisa." Puncak cerita terjadi saat Yuka memutuskan untuk mendaki Bukit Arjuna sendirian. Dia membawa perlengkapannya dengan hati-hati, mengenakan pakaian mendaki yang nyaman, namun tetap menonjolkan tubuhnya yang proporsional. Sebelum berangkat, dia sempat bertemu Aris, pacarnya, di sebuah kafe dekat kampus. Mereka berbicara serius tentang keputusannya. "Aku nggak setuju kamu pergi sendirian," kata Aris dengan nada khawatir. Tapi Yuka tersenyum menenangkan. "Aku butuh ini, Ga. Ini bagian dari diriku." Saat Yuka tiba di lokasi mendaki, suasana sepi menyambutnya. Bukit itu terkenal dengan keindahan alamnya, namun juga memiliki sejarah kelam. Dulu, ada pasangan yang ditemukan tewas di salah satu lembah bukit. Konon, mereka meninggal saat berhubungan intim sampai kelelahan dan gancet. Tubuh mereka saling terkunci, dan arwah mereka menghantui tempat itu. Yuka, tentu saja, tidak terlalu percaya cerita itu. "Mitos selalu ada di setiap gunung," pikirnya. Malam pertama di bukit itu berjalan dengan tenang. Yuka mendirikan tendanya di area datar dekat tebing kecil. Angin malam berhembus dingin, namun suara alam memberinya ketenangan. Sambil memandangi bintang, dia merasa seperti di dunia lain. Tapi ketika dia memejamkan mata untuk tidur, suara langkah kaki terdengar di luar tendanya. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban.
hanya hembusan angin yang terasa semakin dingin. Esok paginya, Yuka melanjutkan eksplorasinya. Dia berjalan menyusuri jalur setapak menuju puncak. Namun, di tengah perjalanan, dia merasa seperti diikuti. Setiap kali dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Mungkin cuma perasaanku, gumamnya. Tapi perasaan itu semakin nyata ketika dia mendengar suara langkah yang berhenti bersamaan dengan langkahnya. Ketika malam tiba, suasana menjadi semakin mencekam. Saat Yuka duduk di dalam tendanya, dia mendengar suara wanita tertawa pelan di kejauhan. Suara itu terdengar mendekat dan semakin mendekat. Apa itu? Bisiknya sambil memegang pisau kecil di tangannya. Dia membuka sedikit pintu tendanya dan melihat bayangan seorang wanita di luar, berdiri memunggunginya. Yuka mencoba memberanikan diri untuk keluar. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara tegas. Wanita itu tidak menjawab, hanya berdiri diam. Ketika Yuka mendekat, wanita itu tiba-tiba berbalik, memperlihatkan wajah pucat dengan mata kosong yang menatap tajam. Wajahnya penuh luka, namun bibirnya tersenyum tipis. "Kamu sendirian?" tanyanya dengan suara serak. Yuka tertegun, kakinya seperti membeku di tempat. Wanita itu mendekat dengan langkah lambat, namun pasti. Bau busuk yang menyengat mulai tercium, membuat Yuka menahan napas. "Aku tidak mencari masalah. Tolong pergi," kata Yuka dengan nada gemetar. Wanita itu hanya tersenyum dan berbisik, "Kamu yang datang ke wilayahku." Seketika, bayangan wanita itu menghilang, meninggalkan Yuka dalam kebingungan dan ketakutan. Malam itu, Yuka tidak bisa tidur. Setiap kali dia mencoba memejamkan mata, dia merasa seperti ada yang mengawasinya. Tiba-tiba, suara rintihan samar terdengar dari luar tendanya. Tolong aku." Suara itu terdengar lirih, namun penuh penderitaan. Yuka memberanikan diri untuk mengintip keluar, namun hanya gelap dan kabut yang menyelimuti sekitarnya. Pagi harinya, Yuka memutuskan untuk kembali ke kaki bukit lebih awal dari rencana. Dalam perjalanan turun, dia bertemu dengan seorang pria tua yang membawa kayu bakar. "Kamu kemah di atas?" tanya pria itu dengan nada serius. Yuka mengangguk. "Hati-hati, Nak. Banyak yang hilang akal setelah bertemu penunggu di sana." Kata-kata pria itu membuat Yuka semakin gelisah, namun dia tidak ingin menunjukkan ketakutannya. Sesampainya di rumah, Yuka mencoba mengabaikan semua kejadian aneh itu. Dia menghabiskan malamnya di kos sambil menonton film bersama Aris. Sambil duduk di sofa, Aris melingkarkan lengannya di bahu Yuka, membuatnya merasa aman. "Kamu gak apa-apa kan?" tanya Aris lembut sambil menyentuh pipinya. Yuka mengangguk, meski pikirannya masih dipenuhi bayangan wanita di bukit itu. Aris menariknya lebih dekat, lalu mengecup keningnya dengan lembut. Yuka tersenyum kecil, menikmati momen itu. "Terima kasih sudah selalu ada buat aku," katanya pelan. Aris hanya tersenyum dan membelai rambutnya. Malam semakin larut, dan film yang mereka tonton hampir selesai. Aris menatap Yuka, matanya penuh kasih sayang. "Kamu tahu kan, aku selalu ada untuk kamu," bisiknya sambil menggenggam tangan Yuka erat. Yuka mengangguk, lalu dengan malu-malu mendekatkan wajahnya ke Aris. Mereka berbagi ciuman bibir yang lembut, penuh kehangatan. "Aku cuma mau kamu tenang," kata Aris setelah melepaskan ciuman itu. Yuka merasa hatinya hangat meskipun rasa takut masih mengintai di sudut pikirannya. Setelah itu, mereka berbaring di sofa, berbagi selimut. Aris memeluk Yuka erat, tubuh mereka begitu dekat hingga Yuka bisa mendengar detak jantung Aris. "Kamu tahu nggak, aku nggak akan biarkan kamu sendirian lagi," kata Aris sambil mengecup lembut pipi Yuka. Yuka tersenyum, merasa nyaman berada di pelukan pacarnya. Meski gangguan itu masih menghantui pikirannya, malam itu adalah salah satu momen di mana Yuka merasa terlindungi. Beberapa hari kemudian, di kampus, Dita memperhatikan bahwa Yuka sering melamun.
"Kamu kenapa, Yuk? Kok kelihatan nggak fokus?" tanya Dita. Yuka menggeleng pelan. "Cuman kurang tidur aja," jawabnya singkat. Namun, Dita tidak percaya. "Jangan bohong, mukamu pucat. Kamu sakit?" Yuka akhirnya menceritakan sedikit tentang gangguan yang dia alami di bukit itu. Ekspresi Dita berubah serius. "Itu nggak biasa, Yuk. Kamu harus hati-hati." Di malam hari, saat dia mencoba tidur di kamarnya, Yuka mendengar suara ketukan pelan di jendela. Jantungnya berdegup kencang. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara ketukan yang semakin keras. Ketika dia memberanikan diri untuk membuka tirai, dia melihat bayangan wanita pucat yang sama, berdiri di luar dengan senyum menyeramkan. Yuka segera menutup tirai dan berlari keluar kamar untuk mencari Dita, yang kebetulan sedang bermalam di kosnya. "Ada apa, Yuk?" tanya Dita kaget melihat Yuka yang panik. Dia ada di jendela." Dita mencoba menenangkan Yuka, namun saat dia mengintip ke jendela, tidak ada siapa-siapa di sana. "Kamu mungkin terlalu lelah. Sudah, kita tidur bareng aja malam ini," kata Dita mencoba menenangkan. Hari berikutnya, di kampus, Yuka mencoba melupakan semuanya dengan fokus pada tugas-tugas kuliahnya. Namun, gangguan itu tidak berhenti. Saat berada di kamar mandi kampus, dia mendengar suara langkah yang mendekat di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat bayangan samar di cermin. Bayangan wanita itu tersenyum sambil mengulurkan tangan ke arahnya. Ketakutan Yuka semakin menjadi-jadi. Dia menceritakan semuanya kepada Aris, berharap pacarnya itu bisa memberinya solusi. "Kamu gak bisa terus-terusan kayak gini. Kita harus cari bantuan," kata Aris dengan nada khawatir. Yuka menggeleng. "Aku gak mau orang lain tahu. Aku cuma butuh waktu untuk tenang," jawabnya. Namun Aris tetap bersikeras. "Aku gak akan biarin kamu sendirian lagi." Ending cerita menggantung ketika Yuka memutuskan untuk kembali ke bukit itu. Kali ini bersama Aris. Mereka berencana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat mereka tiba di lokasi, malam itu menjadi lebih mencekam dari sebelumnya. Bayangan wanita itu muncul kembali, kali ini lebih nyata dan menyeramkan. "Kenapa kamu kembali?" bisiknya dengan suara parau. Cerita berakhir dengan Yuka dan Aris yang berlari ketakutan, meninggalkan tenda mereka, sementara suara tawa menyeramkan bergema di seluruh bukit. Demikianlah cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai. Semoga kamu bisa tidur nyenyak setelah mendengar kisah ini. Jangan khawatir, masih banyak kisah seram lainnya yang akan hadir di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Saya, Kirana, pamit dulu. Wassalamualaikum.